Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih membawa langkah dengan pion ke 4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3, dilanjut kuda ke C6 dengan gajah ke B5 sehingga di papan membentuk pembukaan Ruy Lopez. Pion ke A6, Morphy defense mengancam gajah, gajah mundur ke A4 dan kuda ke F6 saat ini mengancam pion pusat. Di sini rokade di mana ke depan juga mengaktifkan benteng, gajah ke C5 dan dilanjutkan pion ke C3. Di mana ke depan mensupport pion ke D4 atau bahkan ke D3. Dilanjutkan B5 dengan tempo mengancam gajah, juga mempersiapkan fianchetto gajah. Gajah mundur ke B3 dan pion ke D6 saat ini. Pion ke A4 tentunya langsung menantang, di mana ke depan dapat memukul pion dan apabila dipukul kembali benteng akan hilang. Sehingga gajah ke B7 dimainkan supaya ke depan dapat memukul pion di mana gajah sudah melindungi benteng. Di sini pion ke D3 mensupport pion pusat. Dilanjutkan rokade dan gajah ke G5 saat ini langsung mengepin kuda. Pion ke H6 mengusir gajah. Gajah mundur ke H4 tetap mempertahankan pinan, dan di dalam posisi ini pernah dimainkan yaitu dengan pion melaju mengancam gajah dan juga menteri berkembang ke E7. Namun di dalam posisi ini Zhuwen Jun memilih benteng ke B8 dan ini adalah langkah no penalty, sehingga setelah langkah ke-11 ini kita memiliki komplit partai yang baru. Dilanjutkan pion A pertukaran pion B, pion A memukul kembali dan kuda ke D2 saat ini. Gajah ke C8 dimainkan, di mana juga membuka aktifnya benteng, juga mengaktifkan gajah ke depan mungkin mengepin kuda, sehingga pion ke H3 mencegah hal tersebut terjadi. Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Dimainkan gajah ke E6 teman-teman, menawarkan gajah, tetapi ini sedikit meragukan. Sebelum ke sana, bahwa gajah mundur terlebih dahulu adalah opsi terbaik, mencegah ada tempo pion ke depan mengancam gajah. Kita akan melihat teman-teman. Di dalam posisi ini dimainkan gajah ke E6 sehingga dilanjutkan gajah ke D5. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Di sini gajah ke D7. Karena apa? Kemana kuda melangkah? Di sini kuda terjebak bukan? Apabila dicoba semisal gajah memukul gajah, maka jelas pion akan memukul gajah mengancam kuda. Kita lihat di sini bahwa kuda sedang dipin. Oke, kuda mundur ke E7 maka gajah memukul kuda, pion bertumpuk, dan di sini teman-teman raja akan mudah terekspos ke depan. Dan apabila juga mundur semisal ke A7, di mana juga masih dilindungi gajah bang. Masalahnya di sini ada gajah memukul kuda tetap, di mana setelah menteri menerima ada kuda ke E4. Inilah langkah kunci memforking menteri dan juga gajah, sehingga setelah menteri menyelamatkan diri, kuda memukul gajah, di mana gajah sebelumnya sebagai defender dari kuda. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini Zhuwen Jun memilih gajah mundur ke D7 dan dilanjutkan B4 saat ini. Inilah teman-teman bagaimana imajinasi Magnus Carlsen mengaktifkan semuanya ke depan. Gajah ke B6 dan gajah ke B3, di mana keunggulan bagi Magnus Carlsen, kuda ini cukup pasif ke depan. Dilanjutkan G5 saat ini menantang gajah, gajah mundur ke G3 dan kuda ke H5 mengancam gajah. Dan apa yang harus dilakukan? Di sini harus penuh presisi teman-teman, dan Magnus Carlsen membuat opsi terbaik dengan kuda memukul pion pusat. Lihat, mengorbankan perwira. Sebelumnya apabila di dalam posisi ini teman-teman dicoba misalkan gajah mundur menyelamatkan diri, maka inilah yang diharapkan oleh hitam dengan G4. Di mana pertukaran dan gajah memukul pion, kita lihat di sini posisi hitam cukup nyaman, sedangkan posisi putih cukup tertekan teman-teman. Oke, untuk itulah di dalam posisi ini Magnus Carlsen memilih dengan kuda memukul pion pusat dan dilanjutkan kuda memukul gajah, di mana juga memanfaatkan bahwa pion ini sedang dipin. Maka dilanjutkan kuda memukul gajah memforking dan dilanjutkan dengan menteri memukul kuda dan benteng ke E1 menyelamatkan diri. Dan kita lihat di papan teman-teman dengan seksama bahwa terlihat di sini hitam unggul satu perwira bukan? Tetapi inilah yang sudah dipersiapkan oleh Magnus Carlsen, dan di sini cukup lama waktu berpikir yang digunakan oleh Zhuwen Jun bagaimana ia untuk menyelamatkan kuda ini ke depan. Ada sekitar 6 menit teman-teman, sehingga dipilih D5, dan ini memang opsi terbaik yang dilakukan oleh Zhuwen Jun. Ia dapat melakukan kalkulasi, tetapi akibatnya dia sudah memiliki kritis waktu di posisi ini. Sebelumnya teman-teman, apabila dicoba semisal H5
mencoba melindungi kuda ke depan, maka di sini akan dibalas D4, tentunya mendiskoneksikan teman-teman. Dimana apabila kuda memukul pion pusat dengan harapan ada pion yang diambil, maka kuda memukul kuda dan kita lihat cukup banyak keaktifan ke depan dari putih. Oke, dan satu lagi apabila dicoba semisal langsung kuda ke E7 mencoba juga ke depan membantu, maka simple menteri ke F3 dan kuda juga terjebak. Oke teman-teman, untuk itulah dicoba saat ini D5 dan ini memang opsi terbaik dan dilanjutkan pion memukul pion, kuda baru ke E7 di mana tujuan dari pengorbanan pion sebelumnya untuk juga mencegah ada pion pusat untuk mengontrol bagi kuda ke depan melindungi kuda. Dan disinilah opsi yang cukup menarik dari Magnus Carlsen, menteri ke G4. Kita lihat teman-teman bagaimana ia dapat menantang pola pikir dari Zhou Wenjun dan apa yang harus dilakukan. Tetapi sebelum ke sana cukup menarik teman-teman, apabila dicoba langkah slow C4, mencoba juga ke depan untuk mengancam gajah, justru ini sebuah kesalahan karena gajah dapat ke D4 mengamankan diri dengan tempo mengancam benteng juga tetap mempertahankan pinan. Benteng menyelamatkan diri, maka kuda ke F5 dan cukup nyaman ke depan dapat bermanuver teman-teman. Dan menteri saat ini ke G4 tidak lagi berlaku karena menteri ke D6. Oke, di sini juga mengancam pion ke depan. Di sini signifikan hitam lebih baik. Untuk itulah teman-teman kita kembali di dalam posisi dibuat opsi terbaik yaitu menteri ke G4. Dan tepatlah di dalam posisi salah satu posisi kritikal dan Zhou Wenjun memilih cukup normal menyelamatkan kuda mundur ke F5, akan tetapi inilah pancingan dari Magnus Carlsen. Dan kita akan melihat bagaimana perbedaannya cukup mirip dan juga cukup tipis tetapi sangat signifikan. Sebelumnya kita kembali. Di dalam posisi apabila langsung menteri memukul menteri, maka jelas pion menerima kembali. Di mana juga tetap teman-teman bahwa kuda terjebak, kuda tidak bisa melarikan diri. Yang kedua, di posisi ini disarankan oleh komputer menteri ke D6, tetapi ini akan dibalas oleh Magnus Carlsen, benteng memukul kuda. Dengan harapan menteri tentunya memukul benteng, maka menteri memukul kuda. Ini pun masih cukup sebanding. Tetapi yang jadi pembeda dari partai aslinya, kita akan melihat posisi menteri ini teman-teman. Oke? Dimana apabila dilanjutkan benteng ke A8 misalkan, dimana tidak mungkin benteng memukul benteng karena akan menteri ada tempo skak ke depan, maka benteng ke D1. Raja ke G7 saat ini. Tentunya inilah yang jadi pembeda ke depan. Di sini dapat D4 teman-teman. Dan apabila menteri ke E2 tentunya tidak ada lagi untuk akses menteri untuk bermanuver ke depan. Ini akan jadi pembeda. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dan disinilah kita akan melihat cukup jelas teman-teman di mana kuda mundur ke F5 dan tetap Magnus Carlsen di mana benteng memukul kuda. Dan tidak mungkin kuda memukul kuda karena apa? Sedang dipin terhadap menteri sehingga menteri memukul benteng, maka menteri memukul kuda. Inilah perbedaannya bagaimana menteri di posisi petak F5 dan juga di posisi petak G3 sangat berbeda. Ketika di G3 masih sebanding, tetapi ketika di F5 di sini putih sangat unggul. Raja ke G7 saat ini tentunya melepaskan pinan ke depan teman-teman. Oke, karena sebelumnya apabila dicoba benteng ke A8 memang tidak bisa dimakan. Di sini benteng ke D1, raja ke G7 dan D4. Inilah yang jadi pembeda ketika menteri sudah ada di petak F5. Luar biasa bagaimana imajinasi Magnus Carlsen. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi raja langsung ke G7, maka tetap dilanjutkan kuda ke E4 terlebih dahulu saat ini bermanuver ke depan untuk juga mengancam skak. Benteng ke E8 dimainkan dan pion ke D6 saat ini. Dan kita lihat teman-teman mengorbankan pion tetapi pada intinya membuka diagonal ini. Menteri ke E5 dimainkan, menawarkan menteri karena sebelumnya apapun opsinya, semisal memukul pion ini, maka kuda akan ke G3 ancaman skak ke depan. Menteri saat ini ke E5 bang, maka D4 teman-teman. Kita lihat membuka. Menteri memukul menteri, kuda menerima tempo skak. Raja ke G6, kuda memukul pion, tempo mengancam benteng. Benteng berpindah, maka kuda memukul pion. Dan kita lihat bagaimana pion-pion ini digerogoti satu persatu, di mana benteng ke depan aktif juga untuk mengepin teman-teman. Luar biasa. Dan kita kembali. Di dalam posisi Zhou Wenjun langsung menteri ke E5 menawarkan dan Magnus Carlsen G4. Tentunya ia mengharapkan Zhou Wenjun yang terlebih dahulu memukul menteri. Pion memukul pion saat ini dan benteng ke A6. Kita lihat mengancam gajah. Saat ini gajah ke C7. Sebelumnya layak dicoba juga teman-teman yang dibahas juga secara live menteri memukul menteri, di mana pion menerima ada benteng ke B8. Walaupun tetap di dalam posisi bahwa putih
masih signifikan lebih baik. Oke, di dalam pos ini dimainkan gajah ke C7. Kita harus ingat bahwa waktu dari Juan Jun juga cukup kritis, di mana ia mengharapkan ke depan mungkin memajukan pion supaya membuka ke depan ada counter attack. Dimainkan benteng ke A7 saat ini tentunya langsung juga mengepin teman-teman, dan kita lihat cukup banyak ancaman ke depan, dan D5 saat ini sesuai rencana, dan dimainkan gajah tetap memukul pion. Menteri memukul menteri dan pion menerima gajah ke F4 saat ini. Sebelumnya counter attack benteng mengancam gajah layak dipertimbangkan. Di sini diselamatkan gajah ke F4, maka dimainkan kuda ke C5 teman-teman. Bermanuver ke depan ancaman skak karena pion sedang dipin, sehingga benteng ke I1 skak, raja ke G2, raja ke G8 melepaskan pinan ke depan, dan di sini kuda tetap ke D7 teman-teman. Dan kita lihat mengancam benteng. Benteng ke E7 saat ini juga langsung mengepin. Sebelumnya apapun opsinya, misalkan benteng diselamatkan ke D8 misalkan, maka tetap kuda ke F6 skak. Lihat, salah berpindah langsung skakmat ke H8, maka jelas benteng memukul pion, ancaman skakmat juga ke depan tak dapat dicegah. Untuk itulah masih dicoba, yaitu dengan benteng ke E7, maka tetap teman-teman kuda ke F6 skak, raja ke G7, dan setelah kuda ke H5 skak, di sini juga Juan Jun menyerah. Karena apa? Semua peta ke depan untuk maju sudah dikontrol oleh putih, sehingga tidak ada counter attack untuk mengancam perwira, di mana kemanapun raja melangkah maka benteng akan tetap hilang. Dan jelas dalam skala Grandmaster di sini putih sangat unggul.